Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kesayangan Anda, dosen kesayangan Anda yaitu Yidan Rahman Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi-materi seputar matematika ya. Nah, kalian mesti bertanya-tanya, materi materi apa yang akan dibahas di sini? Apakah itu bangun ruang, bangun datar, eksponen, atau apalah? Kalian masih bertanya-tanya. Padahal kalian semua bisa melihat di slide ini yaitu logaritma. Materi matematika kelas 10 semester 1 logaritma oleh dosen Citra Rahman Alamin. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kenalan dulu. Oh iya, saya kenalan dulu ya. Nama saya Jidan Rahman Alamin, nomor absen 36, kelas 10A. Dan ini ada keterangannya ya. Seorang pemuda yang lahir di Tuban. Nah, kalian bertanya-tanya, saya itu lahir tanggal berapa ya? Ya, saya sebutkan ya. Saya itu lahir tanggal 17 Juli 2006. Berarti sekarang saya umur ke 16 tahun. Betul. Dan berharap di masa depannya masuk ke hari ini kameranya tak pindah dulu. Nggak bisa ya. Udah lahir di Tuban dan berharap di masa depannya masuk ke Universitas Indonesia atau ITB. Nah, kalau di UI itu saya berharap masuk ke jurusan ekonomi, tepatnya di manajemen bisnis lah. Karena cita-cita saya berkaitan dengan manajemen bisnis yaitu mengelola suatu perusahaan. Semoga saja saya mendapatkan apa yang saya impikan itu ya, doakan sajalah. Dia juga mempunyai makanan favorit, salah satunya nasi goreng. Kenapa kok salah satunya ya? Karena saya mempunyai banyak sekali makanan favorit di Indonesia. Ya ini salah satunya ya nasi goreng ini. Apalagi di nasi goreng Indonesia itu kaya akan rempah dan pedas. Apalagi kalau di Tuban tuh nasi goreng yang enak itu yang saya sukai itu ya itu di Kuyang Lidah itu. Kalau kalian nggak tahu itu depannya Faris, fotokopi Faris. Hmm, apalagi nasi goreng babatnya dan itu kayak akar rempah serta pedas itu. Kalau yang pedas tuh saya pasti suka ya. Malah curhat. Ya udah lanjut aja ke selanjutnya. Daftar isi bab logaritma. Di sini saya memiliki 3 bab ya. Yang pertama itu pengantar logaritma, berisi tentang definisi dan perbedaan dan lain-lain. Sifat logaritma, sifat-sifat yang akan digunakan ketika mengerjakan soal logaritma. Loh, kok ada sifat-sifatnya Pak? Ya, sifat-sifat ini adalah kunci kalian mengerjakan soal-soal di logaritma. Yang berarti kalian setidaknya harus menghafal sifat-sifat ini ya. Yang terakhir atau yang ketiga atau ya yang terakhir yaitu soal-soal berisi dua soal sebagai uji kemampuan siswa dan diakhiri dengan penutup. Itu typo kayaknya. Ya, kenapa kok saya kasih soal-soal ya? Ya mengecek kalian lah. Masa kalian sudah melihat video saya atau melihat video saya sampai akhir atau belum? Nah, itu dicek di uji kemampuan. Lanjut bagian satu, pengantar logaritma bercerita pengertian perbedaan dan lain-lain. Apa itu logaritma? Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen berpangkatan. Dengan kata lain, logaritma adalah bentuk lain dari bentuk pangkat. Nah, kenapa kok saya harus belajar logaritma, Pak? Ya, itu logaritma itu sebagai kebalikan eksponen ya. Jadi, eksponen itu punya bentuk lain. Berarti bukan cuma bentuk eksponen toh yang 2 pangkat 8 itu bukan ya. Ada bentuk lain yang berubah logaritma. Pak, kok belum diajar di SMP, Pak? Ya kan logaritma itu termasuk materi yang cukup padat ya. Jadi di SMP itu tidak diberikan, coba eksponen saja. Oke, kita lanjut ke gambarnya yaitu G log A sama dengan X sama, atau tanda panah kanan kiri G pangkat X sama dengan A, di mana G bilangan pokok atau basis logaritma,
basis logaritma 10 biasa tidak ditulis, nanti saya jelaskan. Numerus di A, bilangan yang dicari logaritma, X adalah hasil logaritma, biasa positif atau 0. Nah, kita jelaskan satu-satu. Jadi di logaritma itu punya basis-basis ya, contohnya itu 2, 3, 4. Nah itu dituliskan di G itu, G log A. Nah di sebelah kiri atas itu G itu ditempatkan sebagai basis-basis tadi. Nah kenapa 10 tidak ditulis? Karena itu 10 itu disepakati semua, tidak ditulis, yaitu kesepakatan semua. Kalian bisa menulis 10, terserah sih. Kalau menurut saya itu tidak usah ditulis ya 10 itu. Yang selanjutnya adalah numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Numerus itu bilangan yang dicari logaritmanya ya, kayak apa ya, kalian itu punya pangkat ya, lah yang dicari pangkatnya itu loh Pak, dicari pangkatnya itu sebagai numerus. Nah, X hasil logaritma biasa positif, negatif, atau 0. Berarti X itu sebagai pangkatnya dan A itu hasil pangkatnya. Ya, yang kita cari itu X-nya ya. Oke, semoga paham ya. Selanjutnya adalah perpangkatan dan contoh logaritma di gambar selanjutnya. 2 pangkat 1 sama 2 itu bentuk eksponennya, sedangkan contoh logaritmanya 2 log 2 sama dengan 1. Kita jelaskan ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 itu ditaruh ke kiri atas ya sebagai basis. Nah, hasil dari perpangkatan itu ditulis di log, setelah log, yaitu log 2, berarti 2 log 2. Sedangkan pangkatnya yang kita cari itu 1, ditulis di paling kanan, atau yang kita cari ya di logaritma. Jadi tujuan utama logaritma itu mencari pangkatnya apabila diketahui hasil pangkatnya. 2 pangkat 0 sama dengan 1, yaitu sama ya, 2 sebagai basis di kiri atas. Terus log 1, log 1 itu hasil dari pangkatnya, yaitu 2 pangkat 0 itu 1 ditaruh di bagian kanan dari huruf log, kata log, dan sama dengan 0 sebagai hasil pangkatnya. Selebihnya sama, dan kita langsung ke terakhir, yaitu 10 pangkat 3 sama dengan 1000, log 1000 sama dengan 3. Loh Pak, basisnya 10 itu di mana ya Pak ya? Nah, kan sudah saya jelaskan tadi di gambar pertama, yaitu basis logaritma 10 ya, 10 itu tidak ditulis karena kesepakatan ya. Kayak misal 2 pangkat 1 lah. Kenapa 1 itu tidak ditulis pada bilangan 2 pangkat 1? Nah, itu karena kesepakatan ahli-ahli matematika sehingga tidak ditulis. Log 1000 sama dengan 3. Aslinya itu 10 log 1000, karena tidak ditulis jadi log 1000 sama dengan 3. Dimana 3 itu pangkatnya, 1000 adalah hasil pangkatnya. Oke, sekiranya paham ya. Oke, kita lanjut ke bagian 2, yaitu sifat-sifat logaritma, sifat-sifat yang akan digunakan ketika mengerjakan soal logaritma. Sifat-sifat logaritma itu antara lain A log B sama dengan C. A harus lebih dari 0 atau tidak boleh sama dengan 1. B harus lebih dari 0. A pangkat C sama dengan B. Paham nggak? Jadi A itu sebagai basisnya, C itu pangkatnya, sedangkan B itu hasil dari pempangkatan tersebut. Oke, terdapat 17 ya. Sekiranya saya akan membahas sering dipakai, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5. A log A sama dengan 1. A log A berarti itu kayak antara basis dan numerus itu sama ya. Misal ya, 2 log 2 sama dengan 1. Kenapa sama? Karena sama-sama 2. 2 di kiri atas, 2 di kanan bawah.
sama dengan 1. Ini hasilnya mesti 1 ya, soalnya sama. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu A log 1 sama dengan 0. Jelas ya, apabila semua bilangan, apabila numerisnya 1 sama dengan 0. Alasannya kenapa, Pak? Ya kalian ingat-ingatlah di X kemarin. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, pangkatnya 0, hasilnya 1. Nah, di numeris ini kan 1 ya. Lalu, kenapa kok 1? Karena pangkatnya 0. Gitu. Sedangkan pangkat 0 ini terletak di sebelah kanannya sama dengan itu. Oke, lanjut ke sifat nomor 4, yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Kenapa kok begini, Pak? Nah, bisa dijelaskan ya. Kan di basis logaritma dan numerus itu tentunya bisa mempunyai pangkat lagi. Nah, di pangkat lagi itu punya sifat sendiri, yaitu bisa dipindah ke depan, di mana B pangkat N itu N-nya itu bisa dipindah ke depan, yaitu pindah ke depan sebagai pembilangnya. Sedangkan A pangkat M-nya itu bisa dipindah ke depan, bukan ke atas tapi ke bawah sebagai penyebut. Ini sudah jadi pokok ya, soalnya ini sering keluar sifat ini, jadi kalian harus ingat-ingat. Untuk ke nomor 5, yaitu A log A pangkat B sama dengan B. Ketika kalian punya itu basis dan numerus sama, sedangkan numerus itu memilih pangkat, hasilnya mesti pangkat dari numerus tersebut. Kenapa? Apa bedanya sama nomor 2 dan nomor 5, Pak? Bedanya ini terletak pada pangkatnya ya. Di sifat nomor 2 itu tidak memiliki pangkat, sedangkan di sifat nomor 5 itu memiliki pangkat. Sedangkan pangkat tersebut merupakan hasil dari operasi logaritma. Oke, sekiranya kalian bisa membaca sendiri ya, soalnya kelamaan nanti. Sedangkan sifat-sifat lain ini jarang digunakan ya untuk kelas 10 ya. Oke, kita lanjut bagian 3, soal-soal logaritma. Soal-soal penerapan dari sifat-sifat logaritma. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan X, maka nilai 8 log 12 adalah, oke, kalian tak kasih waktu buat ngerjain terlebih dahulu. Silakan. Oke, nampaknya kalian sudah selesai ya. Oke, kita bahas dari berapa ya hasilnya. Oke, pertama-tama kita ubah dulu basisnya ke 2 pangkat 3. Kan 8 itu 2 pangkat 3 ya. Sedangkan log 12 itu bisa diubah menjadi 3 kali 4. Lalu kita pindahkan pangkat dari basisnya, yaitu 3 tadi itu ke depan, yaitu menjadi sepertiga. Loh, Pak, kenapa kok sepertiga? Kan tadi saya sudah bilang ya, kalau pangkat basis itu pasti jatuhnya ke penyebut, sedangkan kalau pangkat dari numerus jatuhnya ke pembilang. Nah, gitu yang harus kalian ingat-ingat. Terus lah, fungsinya 3 kali 4 ini apa ya, Pak ya? Kenapa nggak langsung 12? Nah, kita lanjut ke bawahnya. Sepertiga dalam kurung 2 log 3 plus 2 log 2 pangkat 2. Nah, tujuan dari 3 kali 4 itu ya untuk ini, untuk dipecah menjadi 2. 2 log 3 plus 2 log 2 pangkat 2. Jadi ada sifat lain ya, kalau ada bilangan numeris yang sekiranya bisa dipecah, ya maka pecah aja ya, tergantung apa yang diketahui. Ya, diketahui itu
2 log 3 itu ya yang diketahui. Ya kita usahakan untuk mengolah soal tersebut harus disediakan 2 log 3 agar ketemu jawabannya. Terus 2 log 2 pangkat 2 kan tadi 4 ya, 2 log 4. Nah 4 nya itu bisa diubah jadi 2 pangkat 2. Oke, kita lanjut. Sepertiga kali X plus 2, 2 log 2, 2 nya pindah ke depan kayak tadi, 2 log 3 nya diubah menjadi X yang seperti kita ketahui tadi. Lalu sepertiga dikali X plus 2 pangkat 1. Kenapa 2 log 2 Pak? Seperti pada sifat nomor 1 ya, nomor 2 ini pada gambar yang tersedia yaitu A log A sama dengan 1. Ini antara basis dan numerasinya sama, yaitu kita tulis 1 aja. 2-nya yang sampingnya dapat dari mana ya Pak? Itu kita turunkan tadi dari pangkat numerasinya ke depan. Jadi 2 pangkat 1 sepertiga X plus 2. Oke, kita lanjut. Sama dengan titik-titik. Oke, kalian boleh menjawab terlebih dahulu. Oke, namanya kalian sudah selesai ya. Kalian mungkin kalau kekurangan waktu ya kayak soal yang pertama dan soal yang kedua itu mungkin kalian bisa pause video terlebih dahulu lalu kalian kerjain dulu baru di resume atau dilanjutkan. Bahas jawaban 9 log 8 sama dengan P. Lalu ini kan soalnya ya 9 log 8 sama dengan P. Kita ubah 9 nya sama 8 nya, yang 9 jadi 3 pangkat 2, yang 8 2 pangkat 3 sama dengan P nya masih ya. Lanjut lagi kita ubah ke sifatnya nomor 4 yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Jadi 2 pangkat 2 sama pangkat 3 nya itu diubah ke depan menjadi 3 per 2 kali 3 log 2 sama dengan B. Lalu kita ubah ruasnya menjadi 3 log 2 sama dengan 2 pangkat B 2 per 3 P. Kenapa kok dibalik Pak? Ya karena pindah ruas ya. Oke, lanjut ke bawahnya ada 4 log sepertiga. 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ya. Lanjut, sedangkan sepertiganya. Loh Pak, sepertiga tuh diubah menjadi berapa ya Pak? Berapa ya Pak ya? Jadi di logaritma itu bisa menjadi numerisnya itu bisa bebas ya pangkatnya antara positif dan negatif. Nah kayak sepertiga ini kan tidak bisa menjadi pangkat positif, jadi negatif aja. Itu menjadi 3 pangkat min 1. Lalu kita pindahkan ke depan menjadi min 1 per 2 dikali 2 log 3 seperti pada sifat nomor 4 tadi. Kita lanjut ke bawah, min 1 per 2 dikali 1 per 3 log 2. Nah 3 log 2 tadi kan ada ya sesuai di atas. Loh, yang kalian masih bertanya-tanya ya kenapa kok dipindah ke bawah. Jadi ada sifat logaritma yang dimana antara logaritma tersebut, semua bagian logaritma tersebut bisa berpindah menjadi penyebut. Jadi ini jarang ya, kayaknya jarang. Ini bisa dilihat di sifat nomor 7. Nah itu A log B sama dengan 1 per D log A. Jadi caranya memindah ke penyebut tinggal ditukar antara numeris dan basisnya. Di sini konteksnya adalah 2 log 3 kalau dipindah menjadi 3 log 2. Oke, min 1 per 2 dikali 1 per 3 log 2
sama dengan min 1/2 dikali 1/2/3b seperti yang di atas tuh ya. Hasil dari 3 log 2 sama dengan 2/3b sama dengan hasil akhirnya min 3/4p. Ceng. Ya, cukup di sini membahas materi seputar logaritma, dan sekiranya apabila tidak paham mungkin bisa chat saya ya, misalnya kayak sifat-sifat tadi itu bisa chat saya langsung atau diulangi lagi lah videonya. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata ataupun yang sekiranya tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.